Pada suatu hari, Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini bertabaruk mengambil berkah dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakanlah kepadaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara suatu lubang dengan lubang yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pertanyaannya, "Lalu, siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik, lubang berikutnya untuk menyembah berhala, lalu untuk menyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima, tempatnya umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran dengan pertanyaan kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam saja, tidak mau menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, tetapi Jibril tetap diam. Rasulullah SAW tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar. Di kalangan umatmu yang dimana sampai mereka mati belum sampai bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuhnya baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah SAW sadar dan langsung menangis bersimbang air mata. Dengan terisak-isak Rasulullah SAW mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar itu antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah SAW langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rabb, ummati, ummati, ummati." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam. Kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu Rasulullah SAW dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak terdengar jawabannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih dan berseru di depan pintu Nabi SAW, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah?" Tetapi tidak ada jawaban. Di jalan beliau bertemu sahabat Umar radhiyallahu anhu. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu pun melangkah menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis.
Di jalan, beliau bertemu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dengan terisak-isak, Umar radhiyallahu anhu bercerita kepada Salman radhiyallahu anhu hingga membuat dia amat sedih. Namun, dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu anhu dan menceritakan hal itu. Setengah beralih Fatimah radhiyallahu anhu menuju rumah ayahnya sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercintanya, sejuklah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu anhu melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau sallallahu alaihi wasallam lalu menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka." Subhanallah, betapa besar cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sampaikanlah dan ramaikan ilmu agama di jagat sosial media. Insya Allah menjadi amalan ibadah dakwah juga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Maka ayolah kita berbagi, sesungguhnya ilmu dibagi maka akan menjadi banyak. Kalau tidak dibagi maka akan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.